Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 23 ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Demikianlah firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 27. Tema kita, Tuhan menyatakan murkanya. Tuhan menyatakan murkanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab 2 Raja-Raja melanjutkan sejarah kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda, hingga kedua kerajaan itu ditaklukkan dan dibuang. Israel jatuh ke tangan bangsa Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi, dan Yehuda jatuh ke tangan Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Pada kedua kerajaan itu Tuhan mengutus para nabi seperti Elia dan juga ada Elisa penerusnya. Para nabi terus berbicara, memberitakan firman untuk menegur mereka supaya bertobat sungguh-sungguh. Jikalau tidak ada pertobatan, maka Tuhan pasti menyatakan murkanya dan menghukum mereka. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia, betul. Dia menanti dengan sabar pertobatan umatnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka makin menjauh dari Tuhan. Ketidaksetiaan umat Tuhan, ketidaktaatan umat Tuhan, pelanggaran akan perintah Allah itu mendatangkan ganjaran dan pendisiplinan dari Allah. Kedua kerajaan itu pun jatuh dan runtuh. Raja-raja mengalami kegagalan untuk memerintah dengan adil serta tidak mengindahkan kebenaran Allah. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 18-20 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan. Tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Lalu kemudian ditegaskan juga dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Jadi ada dua pelajaran, ada hal pelajaran penting ya, yang menarik dari 2 raja-raja ini. Khususnya tentang Nabi Elia dan Elisa yang dihubungkan dengan Kristus. Elia dinubuatkan sebagai perintis Kristus dalam diri Yohanes Pembaptis. Nanti kita bisa lihat itu dalam Matius 11 ayat 14. Sedangkan Elisa dalam banyak hal mengingatkan kita pada pelayanan. Pelayanan yang dilakukannya menggambarkan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Elia seperti Yohanes Pembaptis yang menekankan pada hukum, penghakiman dan penghukuman jika tidak sungguh-sungguh bertobat. Elisa menunjukkan sisi anugerah, kasih dan kelembutan Allah dengan berbuat baik serta mengadakan berbagai mujizat untuk membuktikan bahwa pemberitaan dan pelayanan para nabi adalah sungguh-sungguh berasal dari Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kitab 2 Raja-Raja kita diingatkan bahwa pemberontakan terhadap Allah
itu pasti akan mendatangkan murka Allah dan akan membawa kehancuran bagi manusia. Firman Tuhan terus diberitakan menjadi peringatan dan teguran agar kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua raja-raja kita belajar bahwa sekali lagi Tuhan itu tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia menyatakan murkanya terhadap Israel maupun Yehuda. Karena apa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan nantikan dari manusia, dari kita, adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya semakin banyak orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu sabar menantikan pertobatan dari manusia berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengingat serta menerapkan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tetap hidup dalam kekudusan, kami hidup di dalam keadilan, kami hidup dalam kebenaran, dan kami senantiasa taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat weekend, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.